Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ittaqullaha haitsu kuntum. Shadaqallahul azim wa qala rasuluhu nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada Jumat kali yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dalam arti kata mengembalikan segala pujian. Ketika kita dipuji hari si ganteng, hari si tampan, kita punya anak yang cerdas, anak yang soleh, hai anak yang berbakti, hai anak yang penyejuk hati, kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, agar tidak ada dalam hati rasa kepemilikan kita. Andai kata ada orang menitipkan kepada kita satu buah mobil, yang kemudian mobil itu sudah jelas dititipkan kepada kita, apakah pantas, apakah layak kemudian kita mengakui itu mobil milik kita, sementara kita tahu bahwa itu yang dititipkan orang? Tentu jawabannya tidak. Dalam kitab Qawaidul Kulliyah dikatakan, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak ada perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Selanjutnya, ketika suatu hari sang pemilik mobil mengambil mobil kita, mobil yang dititipkan kepada kita, apakah lantas kita bersedih? Apakah pantas dan layak kita merasa kehilangan? Tentu jawabannya tidak. Maka pada hakikatnya, semua yang kita miliki hari ini, semua yang ada sama kita bersama hari ini, semua adalah milik Allah. Dan hal ini dijelaskan sangat indah dalam Al-Quran. Inna memakai harful taukid. Inna adalah harful taukid dalam kitab Qawaidul Kulliyah, diartikan sebagai huruf penguat. Setiap ada ayat Allah, firman Allah dalam Al-Quran memakai huruf inna, harful inna, berarti ada penguatan, berarti ada keseriusan, berarti ada kesungguhan. Dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan dengan sangat indah, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
lagi di dunia, kita banyak-banyak zikir dan sholawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Laki-laki memakai harful taukid. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusholluna 'alan nabi, semua bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersolawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika ditanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang paling pelit di dunia ini? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Rasulullah bertanya untuk memberitahu kepada sahabat. Lantas Rasulullah berkata, menjawab dengan sabdanya, orang yang paling pelit di dunia ini, orang yang paling bakhil di dunia ini, orang yang gedekut di dunia ini adalah orang yang ketika mendengar namaku tetapi tidak mau berselawat kepada aku. Itu makanya sebelum azan biasanya muadzin mengucapkan kalimat Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Untuk apa? Agar ketika nanti pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika ada kalimat yang disebut Muhammad, di situ kiranya kita dapat berselawat kepada Rasulullah, memperbanyak berselawat agar nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu wajib mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Muqaddimin dijelaskan menurut pendapat ulama, dan ulama memberikan pendapatnya dalam kitab Al-Muqaddimin, takwa itu berasal dari huruf takwa sendiri. Ada 4 huruf. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf o, yang ketiga huruf wa, dan yang keempat huruf ya. Tanya adalah tawadu, o-nya adalah qanaah, wa dan ya-nya apa? Insya Allah pada pertemuan Jumat berikutnya akan kita sambung. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib mengambil satu tema dari perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Abdul Hamid yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali, yang mengarang berbagai macam kitab, yang kitabnya terkenal hari ini dipelajari di berbagai pondok pesantren di dunia, bahkan mayoritas Indonesia yang tempatnya Islam, seluruh pondok pesantren tidak lagi heran karena sangat tenar, sangat viral kitab-kitab yang dipelajari di berbagai macam pondok pesantren. Salah satunya adalah kitab tasawuf. Di dalam kitab tasawuf, Imam Al-Ghazali mengatakan, hati itu bagaikan cermin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di pondok-pondok pesantren sebelum mempelajari kitab tasawuf, mereka akan mempelajari yang namanya Kitabul Akhlak. Kitabul Akhlak bercerita tentang akhlak, dan memang di dalam dunia pendidikan ilmu itu ada yang sifatnya wajib fardu kifayah, ada juga yang sifatnya wajib fardu ain. Apa itu wajib fardu kifayah? Seandainya satu kampung saja ada yang mempelajari ilmu itu, maka gugurlah biasa satu kampung. Satu misal ilmu kedokteran, dalam satu kampung ada salah satu yang mempelajari ilmu kedokteran, gugur dalam satu kampung. Tetapi yang dimaksud dengan wajib fardu ain adalah ilmu yang semua umat Islam, semua orang wajib menguasai ilmu itu. Dan ilmu itu ada 3. Yang pertama ada namanya ilmu fikih. Apa itu fikih? Dalam kitab Bajur dijelaskan menurut lugah
Imam Hanafi, Imam Hanbali. Tata cara ibadahnya, tata cara sholatnya, tata cara wudhunya semua berbeda. Dan pandangan hukumnya juga berbeda. Semua orang wajib mempelajari kitab fikih. Itu yang sifatnya fardu ain. Kalau fardu kifayah, satu orang saja mempelajari itu sudah cukup untuk menggugurkan dosa satu kampung. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang mentuhankan Allah, mengesahkan Allah. Itulah sifat 20 wujud tidak pokok dan sampai akhir. Dan yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berbicara tentang akhlak. Dan ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Inna lahu itu diutam di bawah kalimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka di pondok-pondok pesantren biasanya mempelajari akhlak. Kemudian lanjut ke tingkat berikutnya kelas 2, biasanya mereka mempelajari kitab wasoya. Dan naik terus nanti mempelajari kitab ta'lim. Dan setelah selesai di kelas 4 atau kelas 1 aliyah mereka akan kenal dengan kitab tasawuf. Dan di dalam kitab tasawuf ini Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu bagaikan cermin. Artinya apa? Kalau cermin itu kotor, maka akan susah orang untuk berkaca, akan susah orang untuk bercermin. Kalau cermin kotor, yang harus dilakukan adalah membersihkan cermin itu. Mungkin itu dilap, mungkin itu dicuci. Tapi kalau hati kotor, apakah sama membersihkan cermin dengan membersihkan hati? Tentu jawabannya tidak. Kalau hati kotor, bersihkan dengan zikrullah, bersihkan dengan istighfar, bersihkan dengan membaca Al-Quran, bersihkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti sedekah, membantu sesama. Jamaah sidang mendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati dibiarkan terus-menerus kotor, ini bisa menjadi penyakit hati. Bahkan kalau terus-menerus itu cermin dibiarkan kotor, lama-lama bisa berkarat. Kalau sudah berkarat, semakin susah dibersihkan. Ini yang tergambar dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dikunci mati hatinya oleh Allah. Sampai dikatakan Allah dalam Al-Quran, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, bisa dia melihat, bisa terang, tapi tidak bisa melihat kebaikan. Bisa dia mendengar, bisa, tetapi tidak bisa mendengarkan kebaikan. Bisu dia, bisa ngomong, tetapi yang dimaksud dengan bisu di sini tidak bisa mengucapkan kebaikan. Ini kalau hati sudah mati, maka orang-orang yang seperti ini jauh dari mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita bisa selalu membersihkan hati dengan menjaga tetap kebersihan hati agar terhindar dari khatam Allah, dikunci mati hatinya oleh Allah, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Rasulullah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tetapi apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Artinya ini menunjukkan hati manusia. Ketika manusia hatinya bersih, tidak akan ada sifat ria, tidak akan ada sifat iri, tidak akan ada sifat dengki, tidak akan ada sifat dendam, tidak akan ada sifat sombong, tidak akan ada sifat menggibah, tidak akan ada sifat mencuri dan keburukan-keburukan yang lain. Maka kalau hati bersih, insya Allah dapat jaminan dari Allah seperti yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kita bertanya
hati dengan kita seperti dekat Tuhan hati kita. Jamaah sidang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saya dapat kami sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua khususnya pribadi. Dan tarik kesimpulan, marilah kita tanamkan dalam hati kita untuk selalu menyebut asma Allah, untuk selalu menghidupkan zikrullah. Khairul zikir kata Rasulullah, fahuwa zikrul maut. Sebaik-baik berzikir, banyak itu berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu zikir. La ilaha afdalu dzikri ma'al annahu la ilaha illallah, itu zikir. Subhanallah bihamdihi, itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah, itu zikir. Tapi kata Rasulullah dalam hadisnya, khairul zikir, sebaik-baik berzikir, bahwa zikrul maut, yaitu adalah mengingat kematian. Kita berharap setelah sepeninggal kita mati, tanamkan untuk selalu membersihkan hati di generasi-generasi muda kita, di anak-anak kita, agar kemudian anak kita menjadi anak yang baik, mudah dikasih tahu, tidak tertutup hatinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti pada kedua orang tua, berguna untuk negara dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جيوش المسلمين يا الله في أهل المكان. اللهم انصر جيوش المسلمين يا الله في فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين يا الله في إندونيسيا، خاصة في قريتنا هذا أعجب بنا، خاصة في إنجاز يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء